Hai guys, it's me Alia and welcome back to Story Hub Podcast. Waktunya kita dengar cerita. Di podcast ini gue bakal bagiin kisah-kisah menarik yang bisa memotivasi ataupun menghibur daily life lo. Jadi kalau misal kalian butuh teman beraktivitas atau butuh motivasi atau mungkin sekedar butuh hiburan aja, then you've made a good decision to listen to this podcast. Di podcast kali ini gue mau bagiin kisah menarik tentang seorang pemuda inspiratif yang di konten Instagram dan TikToknya itu dia sering bagiin cerita ketika dia study abroad. Terus juga bagiin kisah jatuh bangunnya dia dulu dan struggle-nya dia buat sampai di titik ini. And this is actually the second episode of this podcast title. Jadi buat kalian yang mau dengerin episode pertamanya, linknya udah gue taruh di description box ya. Di episode kedua ini kita mau kenal lebih jauh siapa sih Royan itu dan gimana riwayat pendidikannya dia dulu. Kok bisa dia ditolak sama banyak PTN di Indonesia, tapi dia bisa dapat beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. So, this is Story Hub Podcast. Ayo kita cerita. Oke, before that kita kenalan dulu sama siapa sih itu Royan dan kenapa gue mau bahas dia di podcast ini. Jadi namanya itu Royan Irsyadullah Pram. Nah, biasa dipanggil Royan atau Roy. Pemuda asal Boyolali, Jawa Tengah. Royan ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dulu waktu SMP, Royan itu pernah dapat peringkat ketiga terbawah di kelas dan bahkan dibilang gak akan punya masa depan sama gurunya. Tapi dia bisa berubah jadi langganan lomba fisika dan mewakili SMA-nya untuk lomba fisika, bahkan menang di Surakarta dan nasional. Pernah ditolak sama 4 PTN yang dia coba daftar setelah dia lulus SMA, tapi bisa dapat fully funded scholarship untuk kuliah di jurusan teknik mesin di perusahaan minyak dan gas internasional terbesar di Indonesia. And yeah, turns out ternyata rezeki gue memang kuliah di kampus Last Chance itu. But I don't regret it at all, and I'm actually grateful about it karena ternyata yang gue dapat itu malah bawa hal-hal baik ke diri gue. Poinnya buat kalian yang lagi ngerasain hal yang sama, lagi berada di posisi yang sama, jangan nyerah, coba aja terus semua, tapi jangan lupa juga buat make another plans. Plan B, Plan C, Plan D, dan seterusnya. Karena pada akhirnya manusia itu udah ada rezekinya masing-masing dan gak akan tertukar. Jadi bisa jadi ketika plan A lo gak terwujud, rezeki lo itu ada di Plan B, Plan C, atau bahkan Plan Z, dan itu gak apa-apa. Berarti itu emang yang terbaik buat lo. Jadi please keep struggling and fight for your future. Oke, back to our topic. Mari kita mulai bahas dari riwayat pendidikannya Royan. Royan ini dari SD sampai SMP itu sekolah di Boyolali, Jawa Tengah, alias daerah asalnya. Baru ketika SMA dia keterima untuk sekolah di kota, yaitu SMA 2 Surakarta. Waktu SMA, Royan itu harus menempuh jarak sekitar 20 km buat sekolah, jadi sekitar 45 menitan gitu. Waktu SMP, Royan itu bukan anak yang berprestasi. Bahkan dia pernah dapat peringkat 3 terbawah dan dibilang gak akan punya masa depan sama gurunya. Tapi dia bisa buktiin, ketika SMA dia bisa berubah. Dia malah bisa jadi langganan lomba fisika dan mewakili SMA-nya untuk ikut lomba di berbagai cabang lomba fisika, mulai dari kota sampai nasional. Lulus SMA, Royan coba buat daftar di beberapa PTN. Waktu itu dia nyobanya ke UGM, UNS, ITB, dan STAN. Jalur SNMPTN semua ditolak. Jalur SBMPTN ditolak juga. Jalur mandiri lagi-lagi dia ditolak.
Terus juga ditambah lagi dengan keterbatasan finansial saat itu, akhirnya Royan mikir, bisa nggak ya aku kuliah? Dan akhirnya Royan pun bertekad buat ningkatin terus bidang akademiknya supaya dia bisa daftar beasiswa dan dia bisa kuliah. Dulu setelah lulus SMA dan dia ditolak di beberapa PTN yang dia coba, Royan akhirnya apply tuh di beberapa scholarship. Dan ternyata malah lolos. Dia dapat fully funded scholarship buat kuliah di jurusan teknik mesin di perusahaan minyak dan gas internasional terbesar di Indonesia. Nggak sampai di situ, bahkan sebelum lulus, Royan daftar lagi ke program ekstensi S1. Industrial Academy Collaboration for Indonesian Mechanical Engineers di Tsinghua University, Taiwan, yang merupakan program kolaborasi antara Indonesia dan Taiwan. Tapi emang dari semasa SMA, Royan itu udah punya keinginan buat kuliah ke luar negeri. Dia bilang awalnya itu karena setiap berangkat ke sekolah semasa SMA, dia itu selalu lewat Bandara Solo. Dari situlah dia mulai punya cita-cita buat naik pesawat dan akhirnya suka cari-cari info beasiswa ke luar negeri. Karena ya kala itu ada keterbatasan finansial, jadi menurutnya nggak memungkinkan aja kalau misal pengen kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa. Jadi mulai dari kelas 1 SMA, dia mulai fokus dan kerja keras banget tuh, khususnya di matematika dan fisika. Sampai akhirnya di kelas 2 SMA, Royan bisa mewakili SMA-nya buat lomba fisika dan jadi juara 1 di Olimpiade Fisika Surakarta dan juara 6 di Olimpiade Sains Nasional. Padahal kalau kelihatannya Royan nih sering ikut Olimpiade ya. Effortnya buat akademiknya juga kayak getol banget gitu. Tapi kok masih ditolak PTN ya? Pantes gue dulu ditolak. Nah, hal yang pengen gue highlight di episode ini yaitu struggle-nya Royan. Kerja kerasnya dia, terus usaha yang dia kerahin supaya dia bisa kuliah. Nah, hal yang pengen gue highlight di episode kali ini yaitu struggle-nya Royan. Kerja kerasnya dia, terus usaha yang dia kerahin supaya dia tetap bisa kuliah. Nah, hal yang pengen gue highlight di episode kali ini yaitu struggle-nya Royan. Kemauannya dia, kerja kerasnya dia, usaha yang dia kerahin supaya dia tetap bisa kuliah. Bahkan dengan segala keterbatasan yang ada, dia tetap punya kemauan untuk kuliah dan dia perjuangin itu. Jadi buat kalian yang lagi ada di posisi yang sama, lagi ngerasain hal yang sama, please bertahan. Kejar goals lo itu. Give your extra effort for that. Jangan sampai lo nyesel di kemudian hari karena lo nggak ngeusahain habis-habisan goals lo itu. Nah, tapi kalaupun misal tujuan utama lo nggak tercapai nih, that's okay, that's totally fine. Kejar plan lo yang lain, kejar goals lo yang lain. Yang bisa jadi diantaranya itu ada salah satu yang ditakdirin buat lo. Anyways, cerita Royan nggak selesai sampai situ aja. Masih banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya dan bakal kita lanjut di episode berikutnya. Jadi stay tune dan jangan lupa buat subscribe dan klik loncengnya supaya lo gak ketinggalan cerita serunya. So, this is Story Hub Podcast. Waktunya kita denger cerita. Dah!